Bangkitnya Dataran Hitam Bab 971 Pertemuan Besar Para Ahli Regional. Setelah turun dari tunggangannya, pria yang berasal dari Flaming Empire itu berjalan menuju bagian dalam kamp gereja spiritual. Orang ini adalah perwakilan yang dikirim oleh keluarga kekaisaran negara tersebut, yang berada di sini untuk memantau negosiasi perdamaian dan membuat pengumuman yang relevan. Setelah perang bertahun-tahun, situasi di bagian benua tengah ini telah mengganggu pelaksanaan turnamen spiritual, yang saat ini seharusnya sudah berlangsung beberapa bulan yang lalu. Namun, karena tidak ada syarat untuk mengadakan kompetisi ini di sini, keluarga kekaisaran Flaming Empire menundanya selama 2 tahun lagi untuk melindungi organisasi yang terlibat. Dan agar kompetisi ini tidak perlu ditunda lagi, Kaisar pun mengirimkan perwakilannya untuk berdialog dengan para pemimpin daerah. Turnamen spiritual menambahkan sedikit kekuatan pada sekte kekaisaran. Meski begitu, kompetisi ini sendiri merupakan simbol kekuatan negara tersebut. Kekaisaran Flaming adalah yang terkuat di bagian benua tengah tempatnya berada. Namun, negara ini dikelilingi oleh beberapa kerajaan yang sedikit lebih lemah, yang jika digabungkan dapat mengancam negara tersebut. Karena gereja spiritual telah memberikan kekaisaran hak untuk mengadakan kompetisi resmi di wilayah ini sementara melarang negara-negara lain melakukan hal tersebut. Penerimaan Flaming Empire terhadap situasi saat ini bisa menjadi masalah. Salah satu kerajaan kecil ini dapat menggunakan pembenaran atas ketidakmampuan kekaisaran dalam mengendalikan wilayahnya atau bahkan menggunakan kekacauan yang terjadi saat ini untuk melakukan operasi rahasia. Di saat yang sama, hal ini bahkan dapat menimbulkan perubahan penguasaan turnamen di wilayah tersebut, yang dapat merusak pamor kerajaan tersebut. Dan meskipun talenta-talenta dari wilayah Minos ini tidak diperlukan bagi kekaisaran, mereka dapat membuat perbedaan bagi beberapa kerajaan ini. Lagi pula, jika setidaknya 3 orang dengan bakat perak ditangkap dalam kompetisi yang mirip dengan turnamen spiritual, dengan pelatihan dan sumber daya yang tepat, mereka bisa menjadi orang suci spiritual. Dan bagi negara-negara yang memiliki jumlah lebih kecil dari kekaisaran, bahkan 3 orang suci spiritual berarti peningkatan kekuatan yang signifikan bagi mereka. Oleh karena itu, tidak mengambil tindakan yang mendukung penyelesaian masalah yang ada di kawasan ini dapat menyebabkan masalah yang lebih signifikan bagi kekaisaran di masa depan. Dengan mengingat hal ini, Kaisar spiritual level 65 itu dengan cepat menuju ke tempat beberapa uskup gereja spiritual berkumpul. Di mana pemimpinmu? Berapa lama lagi kita harus menunggu negosiasi dimulai? Dia bertanya ketika dia memasuki tempat itu, tidak membuang waktu untuk memberi salam atau percakapan yang tidak perlu. Mendengar nada dari ahli kuat yang datang dari Flaming Empire, uskup terkuat di sana, yang sudah mengetahui asal-usul pria itu, menjawabnya. Lord Warner, Uskup Agung Frost akan datang ke sini saat ini juga. Dari pesan yang kami terima tadi malam, dia akan tiba di sisi penguasa Dataran Hitam besok pagi. Oh, kenapa dia bepergian dengan pemuda ini? Warner bertanya dengan penuh minat, merasa aneh bahwa mediator upaya perdamaian ini berjalan berdampingan dengan musuh regional. Apa yang dipikirkan wanita ini? Apakah dia tidak menganggap tindakannya sebagai pilih kasih yang tidak bisa dibenarkan? Uskup itu kemudian berkata, itu, Lord Warner, Anda harus menanyakannya karena saya tidak berani mempertanyakan atasan saya. Eka, pria dengan rambut dan janggut hitam itu mengeluarkan suara lidahnya karena tidak senang tetapi tidak melanjutkan masalah tersebut. Ngomong-ngomong, aku penasaran ingin tahu apakah dia sudah mengetahui tentang perintah cabang gereja spiritual di kekaisaran. Apakah kalian sudah berkomunikasi? Apa yang kamu bicarakan? Uskup lain bertanya tanpa memahami apa yang sedang terjadi. Orang-orang ini tidak tahu tentang apa yang keluarga Silva dapatkan melalui barang unik yang mengabulkan permintaan mereka. Bagaimanapun, mereka hanyalah orang-orang berpangkat rendah yang melayani gereja di wilayah utara benua tengah yang miskin. Dan bahkan jika informasi tersebut mempunyai relevansi dengan kejadian-kejadian lokal, tidak ada bedanya bagi orang-orang ini untuk mengetahuinya. Dengan demikian, tidak satupun dari mereka yang tahu tentang keputusan gereja spiritual di negara bagian itu, karena tidak mengetahui misi pembunuhan terhadap Minos. Kalian tidak tahu? Pria itu tertawa. Gereja telah memberi wewenang kepada sekte kekaisaran untuk bertindak langsung melawan Minos Dwarf. Apakah itu benar? Salah satu uskup yang lebih sedih di tempat itu berdiri dan menanyakan hal ini, merasakan secercah harapan. Ya, itu benar. Namun, saya tidak tahu apakah 8 sekte besar akan bertindak karena keluarga anak laki-laki itu bertindak atas nama mereka. Bagaimanapun, masih banyak organisasi kecil di kekaisaran, dan gereja telah memberi wewenang kepada mereka semua untuk memutuskan sendiri apakah akan menerima misi atau tidak. Jadi, mungkin keluarga-keluarga lokal ini bisa mendapatkan bantuan melalui tindakan ini. Mendengar hal itu, masing-masing uskup di sana mulai memikirkan apa yang mungkin terjadi selanjutnya dengan penambahan orang lebih banyak lagi terhadap Stuart muda. Minos Stuart memang kuat, tapi tanpa batasan dalam hal kaisar spiritual. Bahkan dia tidak akan mampu bertahan. Itu sungguh menakjubkan. Saya tidak pernah membayangkan gereja akan memberikan perintah mengejutkan seperti ini.
Saya ingin tahu apa yang terjadi di Kekaisaran? CK, itu tidak akan berhasil. Sekte manapun yang setuju untuk bertindak melawan Minos akan langsung menyinggung keluarganya. Itu hanya harapan. Kosong. Setelah melihat ekspresi penuh perhatian di wajah para tetua tersebut, Warner tersenyum dan meninggalkan tempat itu dengan tenang, tertarik untuk mencari tempat untuk duduk dan bermeditasi. Dia merasa lucu melihat orang-orang di wilayah miskin ini menderita untuk menyelesaikan masalah kecil mereka, tapi dia tidak suka tinggal di tempat yang lemah seperti ini terlalu lama. Dan karena persepsinya tentang waktu berbeda ketika dia berkultivasi, dia segera duduk dalam posisi lotus dan melanjutkan teknik kultivasinya. Ya, kuharap kelompok ini akan tiba dalam jangka waktu yang dijanjikan. Saat Warner mencoba mengolah lapisan tipis energi spiritual di area itu. Beberapa raja spiritual level 59 dari wilayah ini sedang bertemu pada saat ini. Mereka berada di dalam tenda besar dengan meja berisi makanan dan minuman serta berbagai perabotan mewah serupa dengan yang terdapat di ruang keluarga-keluarga terkaya di kawasan itu. Dan di sana terdapat perwakilan atau pemimpin keluarga kerajaan di wilayah ini, ada yang duduk di sofa atau kursi berlengan dan ada pula yang berdiri sambil makan. Di antara mereka adalah Raja Snow, Jade Carline, kakak perempuan dari saudara kandung Stone, tetua tertinggi keluarga Cromwell, Raja Brown, dan tentu saja, Pangeran Black, yang menjabat sebagai Bupati Kerajaan Ombak. Selain mereka, ada juga beberapa kepala keluarga daerah dan masyarakat yang pernah menemani mereka ke tempat ini. Tidak hanya itu, tetapi juga beberapa keturunan keluarga daerah yang telah kembali dari kekaisaran, di antaranya adalah beberapa kaisar spiritual tingkat rendah. Lorelei, aku hampir tidak percaya kamu berani datang ke tempat ini. Raja Brown berseru dengan marah, merasa kesal melihat pengkhianat daerah di sana. CK, karena ketidakhadiran keluarga batumu dalam perang, keadaan kita menjadi seperti sekarang ini. Tetua tertinggi keluarga Cromwell mengatakan ini sambil memandang Lorelei dengan jijik. Menyalahkan wanita ini atas kematian James Cromwell. Tenang, ayo tenang. Raja Snow mencoba mengendalikan situasi, mengangguk kepada kedua penuduh dan Lorelei. Lorelei mungkin berada di level pakar puncak regional, tetapi di antara mereka, dia termasuk dalam 3 besar yang terkuat. Karena itu, Ayah Ambrose mau tidak mau mengkhawatirkannya agar tidak terjadi kekerasan di tempat ini. Jangan mencoba menyalahkan keluarga saya atas ketidakmampuan organisasi Anda. Ditambah lagi, keluargaku sudah memiliki perjanjian non-agresi dengan Dataran Hitam bertahun-tahun sebelum perang ini pecah. Dia kemudian memandang Thomas Brown dan berkata, Minos selalu berperilaku seperti orang yang berakal sehat. Jika bukan karena tindakan keluarga Brown Anda, Dataran Hitam bisa mencapai kemerdekaan tanpa pertempuran apapun, dan kita semua bisa mendapatkan mitra baru. Dengan kata lain, ini semua salahmu. Thomas, apa? Beberapa orang di tempat itu berteriak kaget, tidak mengerti bagaimana seseorang dengan catatan puluhan ribu kematian yang terkonfirmasi bisa masuk akal. Pada saat yang sama, mereka kagum pada cara Lorelei menyalahkan perang pada para korban yang menderita akibat tindakan licik Minos. Bangkitnya Dataran Hitam bab 972 tiba di perkemahan gereja. Lorelei, gumam Adam Snow, merasa wanita seperti itu terlalu melebih-lebihkan. Namun, dia sudah tahu kalau keluarganya sudah menyerah pada Minos, jadi tidak ada ruang baginya untuk mencoba menentang wanita itu. Tidak, dia paling ingin menjaga ketertiban di tempat itu selama lelucon saat ini harus terus berlanjut. Itu benar. Jade memandang Lorelei dan setuju dengannya, merasa bahwa semua yang terjadi memang kesalahan keluarga Brown. Minos tidak terlihat seburuk yang dilihat semua orang itu. Jade meyakinkan dirinya sendiri. Perlahan menjadi semakin marah karena keluarganya telah dimanipulasi untuk berperang melawan Stuart muda. Orang-orang terkutuk itu, Minos hanya berusaha mencari nafkah dengan damai di Dataran Hitam, dan mereka menciptakan seluruh situasi ini. Merugikan puluhan juta orang di wilayah kita. Dia berteriak dalam hati, tidak mengucapkan kata-kata itu dengan keras. Jade tahu dia seharusnya tidak mengatakan hal-hal yang begitu menguntungkan Minos saat ini karena tidak ada seorang pun di sana yang tahu tentang apa yang akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Selain itu, sebagai musuhnya, diharapkan setidaknya dia tidak akan membelanya. Dia kemudian berkata, Raja Brown sedang terburu-buru di sini. Menurutku keluarga Stone tidak memiliki semua tanggung jawab ini, katamu. Hal ini tentu saja mempengaruhi perang, tapi satu kekuatan lagi melawan Dataran Hitam tidak akan membuat banyak perbedaan. Di sisi lain, tidak ada gunanya mencari pelakunya saat ini. Masalahnya sudah ada di depan pintu kita, dan kita di sini untuk mencoba mencari solusi selagi masih ada waktu tersisa. Mendengar itu, sebagian besar orang di sana mengangguk setuju, memahami perkataan Jade sebagai hal yang tidak dapat disangkal. Namun Thomas tidak suka melihat wanita itu menghentikannya untuk menyalahkan orang lain atas banyak masalahnya baru-baru ini. CK, ngomong-ngomong, kenapa keluarga Stone-mu datang ke pertemuan ini? Dia bertanya pada Lorelei sebelum akhirnya melihat ke arah Black. Aku juga penasaran dengan kehadiranmu di sini, nak.
Kupikir kamu sudah ketakutan dan bersembunyi di suatu tempat di negara bagianmu, ejek Thomas. Mendengar itu, Black tidak berkata apa-apa, hanya memandang raja itu seolah-olah dia melihat orang mati berbicara, lalu mengalihkan perhatiannya ke Lorelei. Dia kemudian berkata, kamu tidak perlu mengkhawatirkan kami di sini. Ini adalah pertemuan untuk menyelesaikan perang, jadi sebagai sekutu dataran hitam, saya akan menghadiri pertemuan ini. Setelah kata-kata itu diucapkan, keheningan memenuhi tempat itu, tiba-tiba meningkatkan ketegangan orang-orang tersebut, terutama beberapa bala bantuan yang datang dari kekaisaran yang merasa sesuatu bisa terjadi kapan saja. Semua orang di tempat ini terkejut dengan perkembangan kekuatan dataran hitam. Mereka hanya berjarak beberapa dekade atau abad dari wilayah ini, dan kemudian, boom. Dataran hitam tidak lagi menjadi tempat yang tidak relevan dan menjadi salah satu tempat dengan ahli terbanyak di wilayah tersebut. Itu sangat mengesankan, dan melihat salah satu keluarga kerajaan di wilayah ini berada di sisi dataran hitam, beberapa keturunan tersebut merasa dikhianati, dengan amarah yang membuncah di hati mereka. Menyadari bahwa situasinya mungkin tidak terkendali, salah satu uskup di dekatnya bergegas mendekat dan berkata, Tuan-tuan, saya harap Anda ingat bahwa selama Kam ini ada di sini, area ini milik gereja spiritual. Jangan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Dia berkata dengan nada hati-hati, percaya diri dengan latar belakangnya tetapi tidak berlebihan karena banyaknya orang yang lebih kuat darinya di sana. Akhirnya, setelah beberapa detik ketegangan dan keheningan, beberapa orang di sana menghela nafas dan kembali berbicara tentang apa yang bisa mereka lakukan untuk menghentikan perang. Banyak di antara mereka yang ingin mencapai kesepakatan damai yang menguntungkan mereka. Bagaimanapun, mereka memiliki kekuatan yang cukup untuk menyebabkan kerusakan signifikan pada dataran hitam. Jadi, mereka berkepentingan untuk menggunakan kekuatan itu untuk mendapatkan kesepakatan yang lebih baik dengan Minos. Namun, tidak semua orang menginginkan perdamaian. Keluarga Brown dan Cromwell mendambakan darah dan berada di bawah ilusi bahwa mereka dapat mengalahkan Minos karena bala bantuan mereka. Oleh karena itu, alih-alih berada di sana untuk mencari cara menghentikan perang, para anggota negara-negara tersebut malah ingin mengacaukan pikiran orang-orang yang bersedia menyerah demi memastikan kelanjutan perang. Kekuatan dataran hitam telah meningkat pesat selama beberapa minggu terakhir. Namun, setelah negosiasi ini, organisasi-organisasi regional ini akhirnya dapat menggunakan keturunan mereka yang kuat. Karena itu, mereka sangat ingin perang terus berlanjut. Beberapa jam telah berlalu setelah pertemuan antara para pakar besar regional, dan hari sudah mulai terlihat di cakrawala wilayah tersebut. Tidak ada hal relevan yang diputuskan pada pertemuan itu karena tidak semua orang di tempat itu menentang dataran hitam saat ini. Namun beberapa perbincangan dan poin-poin penting sempat muncul untuk dipikirkan oleh mereka yang hadir di acara tersebut sebelum negosiasi dengan Minos dimulai. Dan ketika orang-orang itu mencoba memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang muncul pada pertemuan malam sebelumnya, kelompok Minos perlahan mulai turun dari langit di atas area itu. Semua orang di sana telah melakukan perjalanan dengan makhluk spiritual yang kuat, dan yang terlemah di antara mereka adalah Maida. Tapi binatang Minos ini pun memiliki kecepatan tinggi, mampu melakukan perjalanan dari kota kering ke tempat ini dalam beberapa jam. Dengan ini, tidak satu pun dari mereka yang bosan dengan perjalanan singkat ini, dan ketika mereka mendarat di sekitar Kam itu, yang ada hanya ekspresi ketertarikan atau kepuasan di wajah mereka. Bahkan Gloria yang cantik, yang memiliki kekhawatiran tentang bagaimana Minos akan menangani hal ini, tetap tenang saat ini. Mengetahui bahwa hari ini bisa menjadi awal dari berakhirnya perang saat ini. Minos, kamu dan kelompokmu bisa beristirahat di salah satu tenda sementara kita menyelesaikan persiapan negosiasi, kata Gloria padanya sambil berjalan menuju bagian dalam area itu. Oh, kamu tidak perlu melakukan itu. Kita bisa segera memulai negosiasi. Tidak, dia menggelengkan kepalanya sebagai penolakan. Aku harus menyelesaikan beberapa hal sebelum itu terjadi, jadi sebaiknya kamu menyelesaikannya untuk saat ini. Baiklah kalau begitu. Saat Gloria berbicara dengan Minos dan ketiga wanita itu menemani mereka, beberapa uskup setempat sudah berada di sana mengawasi mereka dengan penuh perhatian. Jadi, itu iblis Minos, orang malang itu benar-benar muda. Dan mengapa dia membawa keindahan ini ke sini? Apakah dia mencoba membuat kita cemburu? Berbagai pemikiran terlintas di kepala orang-orang yang sangat ingin negosiasi perdamaian akhirnya dimulai. Gloria memandang salah satu lelaki tua itu dan memesan, "Kamu, bawa kelompok dataran hitam ke tenda yang tepat. Sementara itu, aku akan melihat apa yang diinginkan orang ini di sekitar sini." Dia memikirkannya dalam diam ketika dia menyadari kehadiran perwakilan keluarga kekaisaran di Kam ini. Setelah itu, Minos, Abi, Ruth, dan Maisi mengikuti salah satu bishop dari Kam itu, sementara Gloria pergi ke arah kaisar spiritual terkuat yang ada di tempat itu sebelum kelompok mereka tiba. "Warner, apa yang kamu lakukan di sini?" Gloria bertanya kepada perwakilan keluarga Edward Stone, seseorang yang sudah dia kenal.
Gloria adalah perwakilan gereja untuk wilayah utara, dan pria itu adalah bagian dari organisasi yang memimpin sekte yang menyelenggarakan turnamen spiritual. Karena itu, mereka sudah saling kenal selama beberapa tahun, dan dia sepenuhnya dapat mengidentifikasi pria itu setelah menyelidiki fluktuasi spiritualnya di tempat ini. Oh, Gloria, apakah kamu akhirnya sampai? Pria berambut dan berjanggut hitam itu membuka matanya dan keluar dari posisi meditasinya, senang karena wanita seperti itu telah tiba. Saya baru saja tiba, dan saya melihat seseorang. Tidak, beberapa orang yang seharusnya tidak ada di sini. Dia berkomentar dengan suara rendah sambil memalingkan muka ke arah aura yang tidak dia ketahui. Aku mengerti, dia mengatakan ini ketika dia menyadari siapa yang dibicarakan wanita itu. Bagaimanapun, saya diperintahkan datang ke sini untuk berbicara dengan para pemimpin regional. Jadi, karena aku mengetahui bahwa kalian sudah akan bertemu di tempat ini, aku memutuskan untuk bergabung dalam kesempatan ini dan membuat pekerjaanku lebih mudah. Apakah kamu melihat ada masalah dengan itu? Tidak, kamu di sini karena turnamen spiritual kan? Ya, baiklah, kalau begitu aku akan membiarkanmu berbicara di awal negosiasi. Tapi setelah itu, aku harap kamu tidak akan mengganggu hal lain di sekitar sini. Dia berkata sambil berpikir, memberikan tatapan peringatan pada pria itu. Bangkitnya dataran hitam bab 973 penggarap lengkap. Oh, pria itu terkejut ketika melihat wanita seperti itu tidak ingin dia mengganggu urusannya di wilayah ini. Yah, aku tahu peranku di sini, dan aku tidak berniat tinggal lama di tempat ini, jadi jangan khawatir. Tetapi sebelum negosiasi ini, kenapa kamu tidak datang untuk makan siang bersamaku? Sementara itu, kita bisa membicarakan beberapa urusan kekaisaran baru-baru ini. Dia menyarankan, tapi Gloria sudah mengetahui niat tersembunyi orang ini, salah satu dari sekian banyak orang yang pernah mencoba memenangkan hatinya di masa lalu. Dia membuat ekspresi dingin dan berkata, saya tidak tertarik, aku sudah tahu apa yang terjadi di kekaisaran, jadi aku tidak perlu kamu memberitahuku apapun. Dan memang benar, dia melakukannya. Sebagai anggota gereja spiritual yang menjanjikan, wanita ini terus-menerus menerima komunikasi dari timnya di kekaisaran melalui jaringan telekomunikasi. Karena itu, dia mengetahui tentang deklarasi yang diberikan oleh gereja kepada sekte di Flaming Empire dan tindakan Ayah Maisi. Dia tidak melakukan apapun mengenai hal itu atau bahkan berbicara dengan Minos karena dia tidak bisa menentang perintah itu. Dan kesetiaannya adalah kepada gereja dan bukan kepada seorang pemuda yang baru saja dia temui. Dengan cara ini, dia menyimpan informasinya untuk dirinya sendiri, hanya memikirkan hal-hal yang berada dalam kekuasaannya. Dia memperhatikan pria itu saat dia merasa jijik, tapi tanpa menunjukkannya. Dan aku tidak akan berkencan dengan seseorang yang berpenampilan seperti itu. Dia diam-diam melihat ekspresi orang itu. Yang, meskipun relatif terkendali, tidak bisa menyembunyikan semua dalam pikirannya. Minos memang menginginkanku, tapi setidaknya dia tulus saat bersamaku. Sedangkan orang sepertimu, saat dia mencibir orang di depannya, Warner menghela nafas kekalahan, sekali lagi berada dalam posisi tidak nyaman itu. Sedingin biasanya, keluhnya dalam hati. Setelah beberapa detik terdiam canggung, dia akhirnya melangkah maju dan mengganti topik pembicaraan. Pokoknya, jawab aku satu hal. Siapakah orang level 69 yang ada di camp ini? Sejak saya merasakan kedatangan orang di sebelah Anda ini, saya menjadi penasaran. Apakah gereja mengirim lebih banyak orang bersamamu ke wilayah ini? Tingkat 69, ya? Bayangan Maisi muncul di benak Gloria. Yah, aku tidak perlu menyembunyikannya darimu karena dia bermaksud menyaksikan negosiasi yang akan kita lakukan di sini. Dia adalah ibu dari penguasa dataran hitam, Maisi Coleman, orang berikutnya yang menjadi penguasa sekte awan abu-abu. Aku mengerti, dia mengatakan ini dalam kesadarannya dan matanya terbuka lebar. Yah, menurutku wanita ini mungkin tahu tentang kejadian baru-baru ini di kekaisaran. Dia di sini untuk melindunginya? Mendesah. Baiklah, jika itu masalahnya, saya akan bergabung dalam negosiasi ketika negosiasi dimulai dan melakukan apa yang Anda katakan. Setelah itu, pria itu kembali ke posisi meditasinya, dan Gloria berangkat menuju bagian lain dari camp itu, bertekad untuk menyelesaikan beberapa masalah. Saat Gloria sedang melakukan pekerjaannya, Minos dan teman seperjalanannya telah menetap di salah satu bangunan di camp mewah itu. Namun ketika mereka hampir tidak punya waktu untuk duduk mengelilingi meja dan makan dengan tenang, sekelompok orang mendekati area yang ditugaskan kepada mereka. Pangeran Bupati Black Walker, ini adalah area terlarang dari organisasi regional lain, jadi mohon jangan memaksa. Kami tidak akan mengizinkan Anda lewat. Salah satu uskup yang mengawasi area itu mengatakan hal ini ketika dia berhenti di depan kelompok orang itu. Karena ini adalah tempat gereja yang dibuat untuk perundingan perdamaian. Setiap organisasi yang terlibat memiliki wilayahnya masing-masing, dan staf gereja menjaga ketertiban agar kecelakaan tidak terjadi. Dan meskipun banyak dari anggota gereja spiritual ini ingin menyaksikan jatuhnya Minos,
tidak ada satupun dari mereka yang berani mengabaikan aturan dari institusi besar dunia spiritual ini. Sial, mereka lebih suka melihat Minos mendominasi seluruh wilayah daripada harus menerima hukuman dari gereja. Jadi, ketika uskup itu melihat kelompok Black, yang baru-baru ini menjadi korban tindakan Minos, mendekati wilayah kedaulatan dataran hitam, dia mau tidak mau berusaha menghentikan pemuda itu. Uskup, jangan khawatir. Saya tidak akan menimbulkan masalah apapun. Black berkata sambil memberi isyarat padanya, menunjukkan bahwa dia hanya ingin berbicara dengan Minos. Saya hanya ingin berbicara langsung dengan orang ini karena saya tidak mendapat kesempatan terakhir kali. Itu tidak akan berhasil. Sebaiknya kamu kembali ke daerahmu dan menunggu waktu yang tepat. Ketika uskup menolak permintaan Black, Minos muncul, berjalan menuju orang-orang itu. Biarkan mereka lewat. Saya ingin mendengar apa yang mereka katakan. Namun karena tidak berani menolak Minos, oknum itu pergi begitu saja dari sana sambil berharap tidak ada hal buruk yang terjadi karena situasi ini. Minos kemudian memberi isyarat kepada Black dan 3 orang di sampingnya, memberi isyarat agar mereka memasuki tenda besar di area yang ditunjuk untuk dataran hitam. Saat mereka berada di dalam interior mewah tenda yang lebih besar di area itu, Black melihat Minos duduk di antara 2 wanita dengan kecantikan luar biasa. Pada saat yang sama, yang terindah dari semuanya sendirian di meja, minum teh spiritual. Kaisar spiritual puncak, Black hampir menangis karena iri, memikirkan dari mana asal ahli seperti itu dan mengapa Minos memiliki orang seperti itu di sisinya. Seperti banyak orang berlatar belakang baik di wilayah ini, dia tahu tentang ibu Minos yang berkuasa. Tapi tak satu pun dari mereka memiliki informasi terkini tentang levelnya. Karena itu, Black bahkan tidak mempertimbangkan pilihan untuk menjadi ibu Stuart muda. Bagaimanapun, Maisy hanyalah kaisar spiritual tingkat rendah ketika dia melahirkan Minos. Jadi bagaimana dia bisa mencapai tingkat mahir begitu cepat? Namun sayangnya bagi Black, bukanlah tempatnya untuk mencoba mengevaluasi seseorang yang datang dari Flaming Empire. Dia kemudian mendengarkan, Anda telah menarik pasukan kerajaan Anda dari wilayah saya. Baiklah, sebagian dari tanggung jawab Anda telah terpenuhi. Minos kemudian menunjuk seorang tetua yang berdiri di belakang Black dan bertanya. Apakah itu hakim spiritual yang kamu bawa agar kami menandatangani kontrak jiwa? Ya, Black mengangguk setuju. Adapun orang-orang di kelompoknya, mereka semua tetap diam, dengan penuh hormat menunggu apa yang akan terjadi di sini dan takut pada Minos dan wanita dengan kekuatan yang membuat iri itu. Aku mengerti, tapi bagaimana dengan kakakmu? Bukankah dia ikut bersamamu? Tidak, Wilfred tinggal di kerajaan untuk mengatasi masalah yang kita hadapi baru-baru ini. Itu buruk. Aku tidak akan melepaskan ibu dan ibu tirimu sampai kita memastikan kontrak jiwa di antara kita semua. Apa tapi? Tetapi, mata Minos menajam, membuat calon raja itu gemetar ketakutan. Aku pikir, Minos memotongnya dan berkata, dengar, Black, pergilah bersama kakakmu ke kota kering dalam beberapa hari ke depan, dan kita bisa meresmikan perjanjian kita di sana. Tapi jangan khawatir, perjanjian kita tidak akan berubah hanya karena itu. Dia kemudian teringat sesuatu dan tertawa. Sebenarnya, itu akan menjadi kesempatan bagus bagi kalian berdua. Charles sudah mencoba membunuhmu beberapa kali kan? Yah, aku akan mengeksekusinya setelah kita menandatangani perjanjian kita. Jadi, kalian berdua bisa merayakan ketundukan kalian kepada saya dengan menyaksikan Charles dieksekusi di penarik. Setelah kata-kata itu diucapkan, bahkan ibu muda Stuart pun merasa sedikit merinding. Terkejut dengan cara brutal putranya menangani situasi tersebut. Anak kita sudah menjadi seseorang yang mampu mengatasi masalah dunia kultivasi. Albert, Maisy mendongak dan menghela nafas dalam hati, merasa tidak enak karena tidak melihat pemuda ini tumbuh dewasa, tidak mengenalnya lebih baik. Selama fase belum dewasanya, sekarang melihat Minos berurusan dengan keluarga Walker, dia melihat seorang kultivator lengkap yang tidak lagi membutuhkan nasihat orang tua tentang cara menghadapi penyimpangan dunia ini. Meneguk, suara air liur yang ditelan bergema di area itu, sementara hanya Abi yang tidak terkejut dengan keputusan Minos. Lagi pula, dia hampir mati di tangan salah satu bawahan Charles. Jadi, bagaimana mungkin dia tidak memahami niat Minos yang begitu keras terhadap keluarga Walker? Sedangkan Ruth, dia sedikit terkejut melihat sisi kekerasan dari Minos. Namun dia merasa bahwa cerita ini lebih dari sekedar hubungan biasa antara musuh perang. Karena itu, dia memutuskan untuk mengesampingkan masalah ini untuk sementara dan mendukung tunangannya dengan berdiri di sisinya seolah-olah tidak ada hal aneh yang dikatakan. Baiklah, kami akan melakukan apa yang Anda perintahkan, kata Black dengan susah payah, merasakan ketakutan yang tulus di dalam hatinya. Bangkitnya Dataran Hitam bab 974 pertemuan sebelum negosiasi perdamaian. Setelah menerima perintah Minos, Black meninggalkan tempat itu bersama teman-temannya, mendesah kekalahan karena tidak bisa mendapatkan ibunya kembali. Tapi karena Minos tidak membuat ancaman baru terhadap dia dan keluarga Walker,
dia setidaknya merasa tidak lebih buruk karena tidak membawa Wilfred dalam perjalanan ini. Mengenai eksekusi adik laki-lakinya, sejujurnya dia tidak peduli dengan nyawa Charles karena dia sendiri yang akan membunuh orang itu jika dia punya kesempatan di masa lalu. Namun, dia juga tidak senang. Bagaimanapun, meskipun Charles adalah musuhnya, Sandra Minos tetaplah bagian dari keluarga Walker. Lebih jauh lagi, membiarkan calon raja menyaksikan eksekusi saudaranya sendiri bukanlah hal yang baik untuk kehormatan dan rekornya. Tidak, ini adalah bentuk penghinaan lain yang harus dihadapi oleh keluarga Walker, yang dianggap oleh seluruh penduduk wilayah sebagai kelemahan kekuasaan yang sekarang berada di bawah kepemimpinan Black. Apa hasil dari kenyataan baru ini? Yah, dia tidak bisa memastikannya. Namun, paling tidak, hubungan regional unilateral organisasi ini akan rusak di masa depan. Tapi ada hikmahnya dalam semua ini. Karena dataran hitam kemungkinan besar akan memenangkan perang, cepat atau lambat, seluruh wilayah akan berada di bawah kendali Minos. Dan dengan ini, mereka setidaknya bisa bernegosiasi dengan kekuatan yang berada di bawah kota kering. Bagaimanapun, masa depan yang menanti mereka bukanlah apa yang Black impikan ketika dia mulai mengejar kekuasaan. Namun, sekarang sudah terlambat, dan dia hanya bisa menghadapi situasi yang ditinggalkan oleh ayah dan saudara laki-lakinya. Minos, bukankah menurutmu ini terlalu kasar? Ruth bertanya tepat setelah kelompok Black meninggalkan tempat itu. Maksudku, meskipun mereka musuh, mereka masih memiliki ikatan darah yang signifikan. Saya rasa cukup kejam memaksa mereka menyaksikan eksekusi saudaranya sendiri. Minos tidak merasa terganggu dengan pendapat Ruth yang bertentangan dan berkata, Charles akan mati untuk membayar kejahatannya, tapi janda Black, Wilfred, dan King Walker akan sekali lagi menyaksikan apa yang terjadi pada musuh-musuh dataran hitam. Ruth, aku tidak ingin pergi ke wilayah ini dan memusnahkan keluarga-keluarga. Aku juga tidak ingin dikenal sebagai seseorang yang memecahkan masalah mereka dengan kekerasan. Aku lebih suka tinggal di dataran hitam bersamamu dan Abi, berkultivasi, bersenang-senang, dan akhirnya membina keluarga. Tapi itu mimpi yang naif. Mengetahui hal itu, demi masa depan kita, demi tidak harus berurusan dengan orang-orang idiot yang terus-menerus mencari kematian, orang-orang berkuasa di wilayah ini perlu takut pada kita. Mereka perlu menanamkan dalam benak mereka gagasan bahwa tidak ada jalan keluar bagi mereka yang melanggar hukum dataran hitam. Mereka perlu memahami bahwa hanya ada satu nasib bagi mereka yang melampaui batas saya. Hanya dengan cara ini kita dapat mengurangi jumlah aksi pemberontakan di wilayah saya di masa depan. Hal ini akan membuat kawasan ini lebih damai dan, pada saat yang sama, memudahkan anggota bangsawan dan keluarga kerajaan daerah untuk menyerap cita-cita tertentu. Dan itu akan membantu kita membangun dataran hitam dengan lebih cepat dan efisien. Untuk itu, saya harus bersikap brutal terhadap orang dan organisasi tertentu. Dia menyelesaikan penjelasannya sambil memeluk pinggang wanitanya dan menatap mata Ruth. Mendengar kata-kata itu, Ruth dan Maisie mengerti apa yang diinginkan Minos. Ibu pemuda ini mengangguk puas karena dia begitu tegas. Dia benar-benar tidak mengira putranya memiliki kepribadian yang kuat. Tetapi untungnya dia seperti itu. Dunia kultivasi tidak memberikan suara kepada yang lemah, dan bersikap tegas adalah sinonim dari superioritas. Sebaliknya, Ruth meskipun dia tidak memiliki pengalaman seperti gurunya, karena kemudahan Minos berbicara mengenai topik tersebut, tidak mungkin dia tidak setuju dengan pemikirannya. Adapun Abi, dia sudah mengetahui tentang visi suaminya ini sejak dia mengikuti keputusan Minos sebagai pemimpin dataran hitam selama beberapa tahun sekarang. Tidak hanya itu, sebagai seseorang yang pernah belajar menjadi seorang negosiator, dia sangat senang melihat suaminya menunjukkan seberapa baik dia memahami kenyataan pahit kekuasaan. Ada kemungkinan tindakan Minos akan menjadi bumerang dan mengerahkan bawahannya melawan dataran hitam di masa depan. Lagi pula, melawan orang gila dengan kekuatan akan selalu bermanfaat. Namun, selama dia berhasil mengatasi teror yang ditimbulkan selama perang pada periode pasca perang, ketakutan tersebut akan menjadi benih keraguan dan bukan perselisihan. Dengan kemajuan dan peluang yang dia bawa ke wilayah ini melalui pengembangan dataran hitam, keluarga kerajaan di wilayah tersebut akan segera menyadari bahwa semuanya telah berhasil. Akhirnya, mereka akan berpikir bahwa mereka menderita, ya, namun, manfaatnya akan sangat besar sehingga para pemimpin yang tersisa setelah perang mungkin akan mengatakan hal-hal seperti, saya akan mengulanginya lagi jika hasilnya sama. Atau mungkin, saya bisa saja menyerah lebih cepat. Bagaimanapun, setelah membicarakan masalah yang melibatkan keluarga Walker, tidak lama kemudian pengunjung lain pun tiba di area yang diperuntukkan bagi grup Black lain. Pertama, Raja Snow telah lewat, karena dia sudah mengetahui tentang perbuatan Minos di ibu kota kerajaannya. Selain itu, dia sedang mempersiapkan aksi pasukan sekutu di dataran hitam melawan tentara kontra-revolusi. Dan karena dia tidak punya keluhan terhadap Minos, dan juga sudah menyetujui keputusan putranya, Adam hanya mendengarkan perintah Minos dan mencatat apa yang harus dia lakukan.
Selanjutnya, Lorelei Stone mengunjungi kelompok Minos, setelah berbicara dengan mereka selama hampir 1 jam dalam upaya untuk memperkuat hubungan negaranya dengan Dataran Hitam. Mereka sudah menjadi sekutu, namun tidak ada salahnya untuk menegaskan kembali komitmen Pulau Batu terhadap Kota Kering, yang telah menguntungkan pasukan Minos bahkan sebelum perang. Dan dengan klimaks perang tersebut, wanita itu jelas tidak melewatkan kesempatan untuk berbicara dengan Minos tentang masa depan, tentang perkembangan Dataran Hitam sebagai sebuah negara. Dia ingin menjelaskan kepada Minos bahwa seluruh Pulau Batu akan melakukan apapun untuk membantu mengembangkan wilayah kosong itu dan membangun struktur yang diperlukan agar kehidupan manusia dapat. Dan tentunya sebagai seseorang yang mampu berbisnis. Minos pun setuju dengan banyak kemungkinan yang dikemukakan Lorelei dan menyarankan hal-hal lain untuk masa depan indah yang terbentang di hadapan mereka. Setelah itu, wanita itu meninggalkan kelompok Minos tepat sebelum kunjungan Jade Carline. Baru beberapa bulan sejak kamu berada di kerajaan akhir, tapi aku merasa seolah-olah bertahun-tahun telah berlalu. Jade mengatakan ini dengan senyuman di wajahnya, akhirnya menunjukkan kepuasan berada di sini karena dia harus terlihat khawatir di mata orang lain. Namun di tempat yang hanya ada Minos dan orang-orang yang dia percayai, dia tidak keberatan menunjukkan kebahagiaannya karena bisa bertemu dengannya lagi. Hehe, memang benar. Minos tertawa, mengingat betapa bergairahnya wanita itu di ranjang. Kasihan Raja Carline, tidakkah dia menyadari bahwa seseorang tidak boleh mengabaikan wanitanya? Ditambah lagi, dia mungkin mengabaikan fakta bahwa wanita ini memiliki libido yang tidak biasa. Melihat ekspresi wajah Minos dan Jade serta perkataan mereka, ketiga wanita di tempat itu mengerutkan kening. Mengira ada yang tidak beres di sana. Bukankah seharusnya wanita ini menjadi musuh putraku? Mengapa dia terlihat sangat senang? Maisi memperhatikan wanita berambut hitam itu dengan cermat, mengamati dengan cermat cara Jade berperilaku. Tanda-tanda tubuh itu, mata Maisi membelalak saat memikirkan sesuatu yang aneh. Jangan bilang padaku, kamu. Di saat yang sama, Ruth memandang Abi dengan tatapan penuh arti, mencoba memahami situasinya. Bukankah seharusnya dia berada di sini untuk menyerah? Bagaimana sepertinya dia ada di sini untuk diberi bakat atau semacamnya? Dan seolah memahami pikiran Ruth, Abi tersenyum canggung. Aku juga ingin memahami apa yang ada di sini. Suamiku sudah memutuskan untuk menerima tawaranmu. Jadi, aku di sini agar kita bisa memulai prosedur yang diperlukan untuk menvalidasi situasi baru kita. Bangkitnya Dataran Hitam bab 975 awal perundingan damai. Oh, senang mendengarnya. Minos berkata dengan puas tetapi tanpa ada kejutan dalam suaranya. Kapan pasukanmu akan meninggalkan Dataran Hitam? Abi bertanya pada wanita itu. Jade lalu berkata, saat pertemuan ini selesai, saya yakin kita akan keluar dari Dataran Hitam. Tapi mungkin perlu beberapa hari bagi kita untuk meninggalkan daerah itu dalam pemberontakan sepenuhnya. Abi dan Minos kemudian dengan mudah memahami bahwa wanita tersebut merujuk pada wilayah paling selatan Kerajaan Ombak yang bergabung dengan Dataran Hitam. Minos lalu berkata dengan nada serius. Tidak apa-apa kalau ini masih memakan waktu beberapa hari lagi, tapi harus kukatakan keluargamu membutuhkan waktu cukup lama untuk menerima tawaranku. Waktumu hampir mencapai batasnya. Dia mengomentari hal ini karena dia tidak jauh dari level 54, yang merupakan batas yang diberikan kepada Kara untuk menyelesaikan masalah penyerahan keluarganya. Saya ingin menjelaskan kepada Anda bahwa Anda sebaiknya berhati-hati di masa depan. Jangan mengambil risiko untuk tidak mengikuti perintah saya karena saya akan menghukum Anda jika itu terjadi. Jade berseru kaget, tidak menyangka akan mendapat omelan dari Minos di tempat ini. Dia tidak akan memudahkan kita bahkan setelah semua yang kita lakukan. Yah, aku harus meyakinkan suamiku untuk lebih membantu daripada yang dia inginkan di Dataran Hitam di masa depan. Kalau tidak, dia mungkin menderita karena pemuda ini. Baiklah, saya tidak akan melupakan kata-kata Anda, dan saya akan menyampaikannya kepada seluruh keluarga. Sangat baik. Sekarang, beritahu aku sesuatu. Minos meredakan ekspresinya, senang dengan cara Jade menangani situasi ini. Dia tidak seperti anggota keluarga Snow, yang tahu betul bagaimana menanganinya dan mempercepat pelaksanaan perintahnya. Tapi Jade tidak buruk, dan Minos tahu dari raut wajah wanita ini bahwa dia mungkin telah membantu mempercepat penyerahan keluarga Carline secara signifikan. Faktanya, mengamati bagaimana dia duduk dengan kedua kaki rapat, wajahnya sedikit memerah, sering tersenyum, dan tatapan terfokus padanya, dia tahu dia ingin mengulangi pengalaman sebelumnya. Dan sebagai seseorang yang memahami cara bekerja untuk mencapai apa yang diinginkannya, Jade telah menggunakan keahliannya untuk mencapai tempat ini dan menghasilkan keuntungan bagi Minos. Mengingat hal itu, Minos tidak menyesali perbuatan amodal yang dilakukannya di ibu kota kerajaan akhir dan bahkan merasa senang karenanya. Dia kemudian bertanya, apakah Anda membawa hakim spiritual untuk mengesahkan kontrak saya dengan Anda? Saya tidak bermaksud pergi ke negara bagian Anda untuk saat ini. Tetapi saya ingin membuat perjanjian dengan Anda sebelum perpisahan kita. Setidaknya itu akan memberiku jaminan.
Jaminan, apakah hanya itu yang kamu minati? Dia merasa sedikit kecewa dengan sikap dingin Minos karena dia memikirkan lebih banyak hal. Dia kemudian berkata, "Iya, aku membawa orang seperti itu bersamaku." Bagus. Minos tersenyum dan mengedipkan matanya sebentar. Hari ini, setelah perundingan damai pertama, saya akan datang ke tenda Anda sehingga kita bisa membahas rincian perjanjian itu. Saya harap Anda tidak keberatan dengan hal itu. Oh, dia mengeluarkan suara kejutan singkat tetapi segera bersikap, berusaha menekan kecemasan di hatinya. Saya jelas tidak keberatan, aku akan menunggu kita membicarakan kesepakatan ini nanti. Dia mengatakan hal itu, merasa lega karena Minos tertarik untuk melanjutkan hubungan terlarang mereka. Aku senang aku bersiap untuk itu. Aku akhirnya bisa memakai pakaian itu tanpa rasa malu. Dia memikirkan ini setelah mengucapkan selamat tinggal pada kelompok Minos dan berlari menuju areanya di kamp itu. Beberapa waktu berlalu, dan saat ini, hampir semua individu yang paling kritis di kamp itu sudah berada di area terbuka yang luas di mana acara utama dijadwalkan untuk berlangsung. Di tempat berbentuk panggung pertarungan melingkar itu, beberapa area kecil dengan kursi dan bangunan untuk menampung rombongan kerajaan dengan nyaman diatur dengan jarak yang sama satu sama lain di ujung setengah area melingkar. Pada saat yang sama, sebagian besar area kecil ini sudah dipenuhi orang. Banyak dari mereka mengobrol secara bersamaan, menciptakan simfoni tertentu di area tersebut. Sementara itu, di separuh area melingkar lainnya, struktur anggota gereja spiritual yang berpartisipasi dalam acara tersebut penuh dengan individu berjubah ungu, menunggu dimulainya negosiasi perdamaian. Terakhir, Gloria mengenakan jubah hitamnya, duduk di titik utama tempat itu. Dari situ dia bisa melihat setiap kelompok tersebut dan juga para pengunjung yang berdiri di sisi-sisi area itu. Di mana Minos? Ini sudah melewati waktu yang ditentukan. Dia memikirkannya dalam diam sambil melihat dari satu sisi ke sisi lain dengan hati-hati, merasakan sedikit jengkel atas keterlambatannya. Dan dia tidak hanya memikirkannya. Di mana dia? Kenapa orang ini tidak langsung muncul supaya kita bisa membereskan semua ini? Seseorang dari gereja spiritual bertanya kepada teman-temannya. Di sisi lain, Raja Brown memahami dengan baik apa yang dilakukan Minos. Penjahat itu, dia mempermainkan kita, membuat kita harus menunggunya seolah dia orang penting atau semacamnya. Dia berkomentar kepada stafnya sambil menyaksikan matahari terbenam di kawasan itu. Dan setelah mendengar itu, seorang wanita berambut coklat, level 57, berdiri di samping raja tua itu, mengerutkan kening saat dia mendengar kata-kata ayahnya. Ayah, mengapa ayah mengatakan hal ini? Bukankah lebih baik kita menghentikan permusuhan ini? Diana Brown bertanya, merasa bersalah jika ayahnya begitu menentang dan meremehkan Stuart muda. Putra dari pria yang pernah menyelamatkan nyawanya. Dia baru saja tiba di wilayah utara benua tengah dan menemukan berita buruk mengenai keluarganya dan Stuart muda. Dan karena dia dengan tulus menghormati dan berhutang banyak kepada Albert, Diana ingin menemukan cara untuk menyelamatkan keluarganya dan mengakhiri perang melawan Minos, putra penyelamatnya. Adapun kerugian yang dialami keluarga Brown, ayahnya juga telah menyebabkan kerusakan besar di Dataran Hitam. Minos bisa saja memperoleh kemerdekaannya dengan cepat jika bukan karena dia. Oleh karena itu, meskipun rumah tangganya mengalami kerugian, dia menilai kedua belah pihak sama-sama menderita dan gencatan senjata sangat disambut baik. Raja Brown kemudian berkomentar, Diana, kamu tidak tahu apa yang mampu dilakukan iblis itu. Berhentilah berpikir dia seperti Albert hanya karena dia adalah putra orang itu. Kamu, tidak, keluarga kami, tidak berhutang apapun pada bocah itu. Dan Dataran Hitam telah menjadi bagian dari kerajaan coklatku selama ratusan ribu tahun. Jadi, kita tidak bisa membiarkan perpecahan ini tanpa alasan. Dia mengatakan ini dengan marah, melihat wanita yang tampak naif bagi seseorang yang tinggal di Flaming Empire. Jangan lupa bahwa paman buyutmu meninggal karena dia. Mendengar hal tersebut, Diana merasa tidak enak atas kematian orang tersebut, namun dia tetap merasa perang ini salah. Lagi pula, bahkan jika Minos memang menimbulkan situasi kematian London Brown, semuanya bisa dilihat sebagai tindakan defensif yang dilakukannya. Aku menyesali kematian paman London, tapi menurutku perang ini tidak seharusnya dimulai, ayah. Kenapa kamu tidak menyerah pada Dataran Hitam? Kamu tidak akan kehilangan apapun. Ceka, kamu terlalu naif, Diana. Keluarga kita tidak bisa berbuat omong kosong seperti itu. Dan keputusanku adalah keputusan terbaik yang bisa diambil. Seseorang yang telah melarikan diri dari medan perang berulang kali tidak berhak mengucapkan kata-kata itu. Kemudian, suara yang menyayat jiwa bagi mereka yang pernah berperang dalam perang kemerdekaan Dataran Hitam terdengar di seluruh area itu, menyebabkan semua orang di sana menghentikan pembicaraan mereka. Mino, Gloria berkata dengan nada kesal sambil melihat ke arah di mana pemuda ini dan ketiga wanita yang menemaninya berjalan menuju area kecil mereka di sana. Minos, kami sudah menunggumu selama 20 menit. Kenapa lama sekali? Apa kamu menipuku? Dia bertanya dengan keras.
Hanya 20 menit, selain kamu dan beberapa orang lainnya di sini, itu tidak lama sama sekali. Dia tersenyum ketika dia membenci sebagian besar orang di bawah tahap 7 yang berada di tempat itu. Bukankah wajar jika bawahan menunggu sampai pemimpinnya memutuskan kapan akan hadir? Ucapnya perlahan sambil perlahan melihat ke arah orang-orang yang ada di tempat itu. Terutama anggota keluarga Brown dan Cromwell. Bangkitnya dataran hitam bab 976 mencoba menekan ratu masa depan? Apa katamu? Raja Brown berteriak dengan marah, tidak sanggup menerima kata-kata arogan Minos. Dia pikir dia ini siapa? Apakah menurutnya wilayah kita akan jatuh ke tangannya? Apakah dia mengabaikan kita? Beberapa keturunan keluarga daerah tersebut berkomentar satu sama lain. Menganggap perkataan Minos tidak dapat diterima. Pak, Raja Brown membanting salah satu tangannya dengan keras ke lengan kursinya, bangkit dari kursinya dengan marah seolah ingin melakukan sesuatu. Apakah kalian melihat ini? Kalian tidak bisa berbicara dengan orang gila seperti dia. Kita harus membersihkan wilayah ini dari kejahatan ini. Dia berteriak dengan berani. Rasa senang bahwa dia akhirnya bisa memperlihatkan sisi dirinya lagi, sesuatu yang tidak dapat lagi dia lakukan tanpa kehadiran keturunan keluarganya. Tapi itulah yang diharapkan dari pria ini. Sebelumnya, dia takut dengan sosok Minos dan tidak punya pilihan selain melarikan diri setiap kali melihat penguasa dataran hitam. Tapi sekarang, di tempat yang penuh dengan ahli yang merupakan musuh pemuda itu, Thomas merasakan keberanian yang besar jauh di dalam dirinya. Thomas memandang kelompok Minos dengan kebencian dan mengabaikan ibu pemuda ini, yang dia tahu tidak bisa bertindak melawannya saat ini. Tapi saat melihat rambut biru salah satu wanita di sebelah Minos, raja tua ini mengerutkan alisnya karena marah. Brad, siapa kamu? Apakah kamu dari keluarga Miller? Abi kemudian mengamati pria itu dari jauh tanpa ada tanda-tanda kelemahan di wajahnya. Sebaliknya, dia berperilaku sangat baik, seolah-olah orang yang menanyainya hanyalah orang biasa dan bukan mantan rajanya. Namaku Abi Miller. Apakah ada masalah? Ceka, kalau begitu aku benar. Thomas mengepalkan tangannya erat-erat. Kamu adalah keturunan dari pengkhianat terkutuk itu. Kamu bisa menunggu. Cepat atau lambat, seluruh keluargamu akan menanggung akibatnya karena mengkhianati kerajaan Brown. Termasuk kamu, keberanian. Seorang pengecut sepertimu tidak berhak menyebut nama wanitaku, kata Minos keras-keras, membiarkan sebagian niat membunuh yang kuat lepas dari kendalinya. Tidak, cacing sepertimu bahkan tidak pantas melihat calon ratu dataran hitam. Berlutut, mata Minos bersinar terang ketika gelombang energi spiritual menyerbu ke arah Thomas dengan tujuan untuk menjatuhkannya. Namun pada saat itu, seseorang bertindak untuk mencegah Minos memukul Thomas dan semakin mempermalukan keluarga Brown. Mari kita santai saja, Yang Mulia. Seorang lelaki tua mengatakan ini dengan suara rendah kepada Raja Brown sebelum membawanya kembali ke kursinya. Apa, Ratu masa depan? Cacing. Semakin banyak suara bermunculan di tempat itu setiap saat, dengan cepat meningkatkan ketegangan di daerah tersebut. Kesunyian. Gloria meneriakkan ini ketika dia menyadari bahwa situasinya akan menjadi tidak terkendali, dengan banyak orang di sekitar bangkit dari kursi mereka dan mengungkapkan niat bertarung mereka. Di tengah suasana tegang ini, para pengunjung, Luke, Oriel, dan Warner, menyaksikan semua ini dalam diam, terkejut dengan bagaimana Minos memulai negosiasi perdamaian ini. Orang ini telah banyak berubah. Aku tidak bisa mengambil risiko bersamanya. Luke Nash merenungkan hal ini, mengingat betapa tidak bermusuhannya Minos saat itu di Pulau Batu dan dalam turnamen spiritual. Adapun dua kaisar spiritual, mereka penasaran dengan Minos karena, meski mengetahui berita regional, mereka tidak bisa tidak meragukan kekuatan Raja Spiritual level 53 belaka. Terlepas dari semua rumor yang beredar, tidak dapat disangkal bahwa bakatnya adalah yang terbaik. Warner merenungkan level Minos. Merasa bahwa Stuart muda akan menjadi talenta di antara sejuta talenta pada usia ini, bahkan di Flaming Empire. Suara Gloria kemudian bergema di area itu sekali lagi. Minos, ini belum waktunya kamu berbicara. Duduklah di tempatmu dan tunggu saat yang tepat. Sedangkan kalian semua, diamlah sekarang. Ada masalah penting yang harus aku selesaikan di awal pembicaraan kita ini. Setelah itu, suara-suara di sekitar segera mereda hingga Gloria akhirnya sempat memanggil sosok Warner. Sebelum kita mulai, saya ingin Anda semua mendengarkan perwakilan Flaming Empire yang datang ke sini untuk menyampaikan pesan kepada Anda. Silakan, bicaralah dengan mereka. Dia berkata sebelum mengalihkan perhatiannya kembali ke Minos, mengawasinya sambil mengepalkan tinjunya erat-erat. Warner kemudian berjalan ke tengah area melingkar itu, membelakangi anggota gereja spiritual dan bertatap muka dengan anggota organisasi regional. Yah, saya di sini di bagian utara benua tengah atas nama keluarga Edwardstone. Edwardstone, beberapa gumaman keluar dari mulut orang-orang yang paling tegas di sana, di antaranya adalah para penggarap puncak regional yang mengetahui nama keluarga kekaisaran negara bagian itu. Apa yang dilakukan orang ini di sini?
Aku tidak tahu, tapi jarang ada perwakilan keluarga kekaisaran yang datang ke wilayah kita. Mungkinkah karena turnamen spiritual? Siapa tahu. Warner kemudian mengabaikan gumaman beberapa orang di sana dan langsung ke pokok permasalahan. Keluarga kekaisaran memahami permasalahan regional, namun kami ingin membantu menyelesaikan pengamanan wilayah tersebut. Turnamen spiritual sudah tertunda selama berbulan-bulan, dan Yang Mulia telah mengatakan secara langsung bahwa dia tidak ingin menunda kompetisi ini lebih jauh lagi. Karena itu, kami harap Anda dapat menyelesaikan masalah ini dengan cepat, atau bisnis masa depan antara negara bagian Anda dan kekaisaran mungkin akan terganggu. Warner menyipitkan matanya saat mengatakan ini dan memandang orang-orang di area itu, secara terbuka mengancam mereka. Wilayah utara secara alami memiliki hubungan dengan wilayah lain di benua tengah. Secara khusus, negara-negara bagian di wilayah ini mengimpor makanan dengan konsentrasi spiritual yang tinggi dari kekaisaran, seperti yang ditanam di dataran hitam. Ada pemasok lain untuk sumber daya ini, tetapi sebagai negara paling kuat di sekitar wilayah ini, pasokan dan harga terbaik dapat ditemukan di Flaming Empire. Jadi, kerajaan-kerajaan lokal bergantung pada negara tersebut untuk mengimpor makanan yang sangat penting bagi keluarga mereka. Itu. Tetapi kami juga tidak ingin berperang. Seseorang di tempat itu memikirkannya dengan tidak senang. Tetapi sekarang, kita akan dihukum karena itu juga. Putra Albert yang menyedihkan itu. Thomas hampir gemetar karena marah, merasa Minos berusaha menghancurkan wilayah ini dengan tindakannya. Tapi saat dia melihat ke arah pemuda itu, dia melihat tatapan dingin Maisi, langsung teringat bahwa dia telah berkomplot melawan orang itu. Gul, mengapa wanita ini menatapku seperti itu? Apakah dia mengetahui sesuatu? Tidak. Hanya London dan aku yang mengetahuinya. Dia hanya mencoba membuatku kehilangan keseimbangan untuk membuat permainan kecil ini lebih mudah. Dia mengatupkan rahangnya kuat-kuat. Berdoa agar Maisi segera pergi dan kesempatan ini akan berakhir baginya dan bala bantuannya untuk bertindak melawan Minos. Setelah beberapa waktu dengan beberapa orang di sana menunjukkan kekhawatiran mereka tentang ancaman perwakilan kekaisaran, Warner kembali ke tempat duduknya dan memberi ruang untuk memulai negosiasi. Gloria kemudian berdiri dan berkata, "Yah, karena kamu sudah mengetahui masalah turnamen spiritual ini, mari kita mulai tujuan kita di sini. Hari ini, saya berharap semua pihak menunjukkan rasa hormat terhadap peristiwa ini dan tidak menarik senjata meskipun ada perbedaan. Sebaliknya, mari kita bicara tentang permasalahan lokal dan mencoba mencari solusi yang dapat diterima untuk mengakhiri konflik berdarah ini. Untuk memulainya, saya ingin mengusulkan alternatif." Dia mengatakan ini sambil melihat ke arah Minos, menyuruhnya untuk membantunya di sini dan tidak terlalu keras kepala. Sebagian besar keluarga di sini telah kehilangan cukup banyak dalam perang ini dan mungkin akan kehilangan hampir semua yang mereka miliki jika hal ini terus berlanjut. Jadi, saya ingin menyarankan gencatan senjata segera untuk menunjukkan ketulusan kita satu sama lain. Setelah itu, saya mengusulkan agar semua orang di sini menguji kemerdekaan dataran hitam. Jujur saja, wilayah Lord Minos Stuart sudah kuat dan bisa dianggap merdeka sejak lama. Kerajaan Brown tentu saja tidak ada hubungannya dengan kemajuan nyata tempat itu. Kemudian, mengakui kemerdekaan dataran hitam menurut saya perlu dilakukan pada saat ini. Sebagai imbalannya, dataran hitam harus menyerahkan sesuatu untuk menjadi sebuah kerajaan. Dia menatap Minos lagi. Kalau begitu, saya harap Anda cukup murah hati untuk berdamai dengan musuh Anda dengan menandatangani perjanjian non-agresi. Dengan demikian, kawasan ini mungkin akan berkembang setelah beberapa dekade, meninggalkan kerugian besar akibat konflik ini hanya sebagai kenangan pahit. Bangkitnya Dataran Hitam bab 977 diskusi panas. Setelah kata-kata Gloria berhenti keluar dari mulutnya, keheningan yang menakutkan menyebar di tempat itu ketika beberapa orang mencoba memikirkan idenya. Itu tidak mungkin. Bagaimana kita bisa menyelesaikan konflik dengan begitu banyak kematian ini hanya dengan perjanjian non-agresi kecil dan kemerdekaan Dataran Hitam? Sial. Semua kebencian yang dimiliki satu pihak terhadap pihak lain bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan oleh perjanjian. Beberapa orang di sana mencoba menemukan titik terang di ujung terowongan atas. Saran Gloria, namun mereka tidak melihat cara kerjanya. Lagi pula, tidak semua anggota organisasi regional, yaitu mereka yang terlibat dalam perang, akan menandatangani perjanjian tersebut. Jadi, apakah hal seperti itu cukup? Seseorang bisa saja memutuskan untuk melawan perintah keluarga dan terlibat dalam kehidupan berdarah dan berbahaya dari orang-orang gila itu untuk membalas dendam. Namun, meski keluarga daerah ini rela menelan kehilangan pahitnya, percuma saja jika Minos tidak tertarik. Namun dari tingkah lakunya selama beberapa bulan terakhir dan awal acara ini, orang-orang di sana sudah mengetahui bahwa dia tidak akan menerima tawaran tersebut. Saya ingin tahu apa yang dipikirkan Uskup Agung. Salah satu uskup di sana memandang Gloria dengan waspada. Mengapa dia membuat lelucon seperti ini? Apakah dia ingin orang-orang ini berpikir bahwa dia berusaha memihak Dataran Hitam? Gloria bisa saja mengizinkan tindakan para keturunan daerah itu untuk bertindak sesuka mereka.
Namun, ia malah memerintahkan agar upaya perundingan perdamaian ini dilakukan terlebih dahulu. Tapi itu konyol, atau apakah dia benar-benar berpikir bahwa mencoba berbicara akan ada bedanya? Ya, itulah salah satu keraguan yang coba diselesaikan oleh beberapa uskup di sana, karena keheningan di area itu membuat mereka semakin gugup dari sebelumnya. Minos kemudian menjadi orang pertama yang mengatakan sesuatu. Saran Anda mungkin diterima 2 tahun lalu, tapi saya khawatir kita tidak bisa menindaklanjutinya hari ini. Dataran Hitam selalu mempertahankan posisi pasifis sejak saya berkuasa hingga konfrontasi dengan kekuatan kerajaan Brown dimulai. Namun demikian, kami diserang dari semua sisi, tanpa ampun. Saya bahkan sudah menegaskan bahwa saya menginginkan perdamaian, namun meski begitu, 4 kerajaan di wilayah kita memutuskan untuk bergabung bersama melawan Dataran Hitam. Dia melihat ke arah keluarga kerajaan itu dan kemudian ke Gloria. Kalau begitu tidak, aku tidak akan menerima saran seperti ini. Itu terlalu baik bagi para pembunuh puluhan ribu pendudukku. Berbicara seperti itu, tidak terdengar seperti kamu adalah iblis yang bertanggung jawab atas puluhan ribu kematian. Seseorang dari keluarga Brown mengatakan ini dengan ekspresi jijik. Seseorang yang mampu melakukan kekejaman terhadap keluarga Walker tidak bisa mengucapkan kata-kata itu seolah-olah dia adalah orang yang dapat dipercaya. Benar. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi jika kita membiarkan orang itu naik ke tampuk kekuasaan dengan mudah. Dia dapat dengan mudah membantai kita dalam beberapa tahun. Lorelei lalu meninggikan suaranya. Omong kosong. Bagiku, Minos tampak seperti orang yang berakal sehat, dan sejauh ini, kami tidak pernah memiliki masalah apapun dengannya. Sebaliknya, kami mendapatkan hasil yang luar biasa, meskipun kalian selalu berusaha menghalangi kami. Ceka, kamu tidak bisa yakin akan hal itu? Seseorang dari House Cromwell berteriak dengan nada kesal. Siapa yang bisa menjamin Pulau Batumu tidak akan diduduki di masa depan? Lihat apa yang terjadi di Kerajaan Ombak dan Kerajaan Cromwell. Bajingan ini sudah menduduki wilayah kita. Bajingan, Maisy mengulangi kata-kata itu saat dia merasa tersinggung, menatap orang itu dengan tatapan dingin. Bahkan mampu menakuti rubah tua seperti pria itu. Dan ketika orang tersebut terjatuh ke tanah dengan celananya yang basah, beberapa pemimpin atau perwakilan kekuatan regional mengutarakan pendapat negatifnya terhadap saran Gloria. Faktanya, tidak ada seorang pun yang menganggapnya masuk akal, dan hampir semua orang di sana, bahkan bawahan Minos yang baru diperoleh, menentang penerimaan kemerdekaan Dataran Hitam. Tapi ini hanya sebagian dari rencana Minos. Lagi pula, bukan kepentingannya untuk terlihat bahwa organisasi-organisasi ini berada di pihaknya. Jelas sekali, ada ketidakpercayaan umum terhadap keluarga kerajaan yang dikunjungi Minos. Namun tanpa bukti, atau pilihan apapun untuk menggantikan keluarga-keluarga ini, keluarga Cromwell dan Brown tidak terlalu terganggu dengan situasi ini. Minos kemudian memimpin sekali lagi dan berkata, masalah mengenai pemberontakan di Kerajaan Ombak dan Kerajaan Cromwell tidak ada hubungannya denganku. Ini adalah gerakan pembebasan yang sejati. Gerakan ini berfokus pada wilayah yang menindas dengan sejarah pelecehan dan penggunaan tenaga kerja paksa. Ini adalah kesalahan keluargamu sendiri yang tidak efisien. Omong kosong. Kau membohongi kami seolah itu bukan apa-apa. Seseorang dari wilayah Farmland mengatakan ini dengan terkejut atas pembicaraan Minos yang tidak tahu malu. Jika bukan karena sekutu dan tentaramu, beberapa kota di wilayah kami tidak akan jatuh ke tangan kaum revolusioner. Yah, aku tidak mengendalikan setiap prajurit di medan perang. Minos menutup matanya dan melanjutkan. Apa yang bisa saya lakukan jika beberapa tentara lebih peka terhadap kondisi orang-orang yang diperbudak di wilayah Anda? Satu-satunya hal yang telah saya lakukan sejauh ini adalah mengatur kota-kota ini di bawah pemberontakan sehingga jutaan orang yang tidak bersalah tidak harus hidup dalam aib anarki atau perselisihan antara budak dan budak. CK, diskusi terus memanas hingga akhirnya acara melewati jam perbincangan pertama, dan hingga saat ini belum ada keputusan yang diambil. Hanya hinaan, saling menyalahkan, dan ancaman yang muncul di tempat itu. Pada saat yang sama, para pengamat dari gereja spiritual dan di luar wilayah ini terkejut karena sejauh ini tidak ada seorang pun yang meninggal. Namun saat keadaan semakin sibuk, Minos akhirnya bangkit dari tempat duduknya dan mengajukan penawaran. Yah, karena tidak ada orang lain di sini yang tertarik mendiskusikan usulan perdamaian Gloria, biar aku yang membuat usulanku sendiri. Gloria, beberapa orang di sana memikirkannya dalam diam, merasa tidak sopan cara Minos berbicara kepada seseorang yang begitu penting. Apakah menurutnya dia mampu berbicara seperti itu pada wanita itu? Itu tidak masuk akal. Mungkin karena ibunya. CK, aku benci orang yang bergantung pada kekuatan orang lain. Minos kemudian melanjutkan. Yah, jika kamu menginginkan perdamaian, aku bisa memberikannya kepadamu. Tetapi untuk melakukan itu, saya harap Anda bersiap untuk berlutut dan bersumpah setia pada Dataran Hitam. Jika Anda melakukan itu, saya berjanji tidak akan melenyapkan keluarga Anda masing-masing. Dan selain beberapa orang yang harus mati, sebagian besar dari Anda akan memiliki masa depan yang damai di wilayah ini.
Selain itu, tidak banyak harapan bagimu. Dia melihat ke arah keluarga Brown dan Cromwell. Arogansi, itu sungguh tidak masuk akal. Menurutmu kami akan menerima hal seperti itu? Bajingan itu. Bukankah dia juga ingin kita menyerahkan kepala kita padanya di atas nampan piring? Pak, Thomas mematahkan lengan kursinya dengan satu pukulan. Marah karena Minos begitu percaya diri meskipun kaisar spiritual musuh mengelilinginya. Diana kemudian bangkit dari tempat duduknya untuk menghentikan ayahnya melakukan tindakan bodoh dan berkata kepada Stuart muda, Minos Stuart, kamu tidak mengenalku. Tetapi begitu ayahmu menyelamatkan hidupku, aku selalu berhutang budi padanya. Lalu mengapa kita tidak mencoba membuat perjanjian damai? Saya tidak ingin melihat keluarga saya berperang dengan putra Albert. Saya yakin keluarga saya akan menyerahkan hal-hal tertentu karena jasa Albert yang berjasa. Anda hanya perlu bersikap sedikit lebih masuk akal. Minos kemudian melihat ke arah wanita cantik yang tidak terlihat jauh lebih tua darinya dan berkata, ayahku meninggal di kota yang diperintah oleh pengecut di sana. Dan meskipun suatu hari aku masih akan menyelesaikan balas dendamnya, itu tidak berarti aku akan membiarkan ayahku ikut campur dalam urusanku. Saya tidak tahu siapa Anda, tapi saya menyarankan Anda untuk tidak terlibat. Keluarga Brown belum hancur, tapi tidak mungkin pengecut itu akan terus ada lebih lama lagi. Ucapnya tegas, tidak menunjukkan kelemahan karena riwayat ayahnya. Jangan membuatku harus mengambil nyawa yang ayahku berikan padamu. Bangkitnya dataran hitam bab 978 negosiasi yang gagal. Orang bisa menjadi baik atau buruk. Namun, bahkan para pembunuh atau bajingan pun biasanya memiliki keterbatasan, yang akan membuat mereka berhenti dan memikirkan kembali atau bahkan mengurungkan niatnya. Tapi ada satu tipe orang yang sangat berbahaya di dunia ini. Yaitu orang yang tidak mempunyai batasan, tidak mementingkan kehormatan, status, standar sosial, keluarga, dan sebagainya. Orang-orang ini bisa melakukan apa saja, kapan saja, bahkan menentang keputusan orang tua. Sialnya, mereka bahkan bisa menghancurkan apa yang dibangun oleh orang tua mereka dan seharusnya dilindungi. Meskipun komentar Minos tidak cukup untuk menempatkannya dalam kategori orang ini, orang-orang di sana mau tidak mau mempertimbangkannya. Dan dalam kasus ini, mereka semakin takut pada pemuda ini karena seringkali lebih rumit menghadapi seseorang yang tidak memiliki prinsip dibandingkan dengan musuh standar. Raja Brown menyadari hal ini dan berkata, Diana, jangan terlibat dalam hal ini. Kekuatanmu telah meningkat pesat, tetapi dengan tingkat konflik saat ini, kamu tidak akan membantu sama sekali. Sebaiknya kamu kembali ke sektemu dan menunggu sampai semua ini selesai. Apa? Dia berkata dengan terkejut ketika dia merasakan ayahnya yang sudah tua mengisyaratkan dia untuk duduk dan diam. Ayah, orang ini berbahaya, dan dia tidak akan tergerak karena riwayatmu dengan Albert. Jadi serahkan pada orang yang lebih tua dan aku. Kami punya rencana untuk menanganinya. Tapi, tidak ada tapi, saat anggota keluarga Brown berbicara dengan suara pelan di area kecil mereka, diskusi di tempat itu terus berlanjut. Minos lalu berkata dengan nada tenang. Saya akan memberi Anda waktu 2 hari untuk memikirkan tawaran ini. Sementara itu, saya akan terus berada di kamp gereja ini, menunggu tanggapan Anda. Ceka, kami tidak membutuhkan 2 hari. Kami menolak, tentu saja. Beberapa suara muncul di sana secara bersamaan. Namun Minos tidak ambil pusing dengan hal tersebut. Sebaliknya, dia berdiri, memberi isyarat kepada wanitanya, dan berkata sambil berjalan keluar. Jangan menjawab terlalu cepat, saya akan menunggu 2 hari, lalu kita akan bicara untuk terakhir kalinya. Dia berhenti di tengah perjalanannya dan melihat ke belakang. Setelah itu, tidak ada jalan untuk kembali. Bersiaplah untuk konsekuensinya. Aku tidak mengancammu. Itu adalah sebuah janji. Percayalah. Anda tentu tidak ingin berada di pihak yang salah ketika sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya di kawasan ini terjadi. Setelah itu, dia menghilang dari tempat itu bersama wanita dan ibunya, meninggalkan area yang dipenuhi pikiran kacau dan keheningan. Tapi saat dia meninggalkan area itu, dia melihat ke arah tertentu, matanya bersinar dalam warna pelangi. Kecil itu, dia tahu cara bicara besar. Tetapi mudah untuk berbicara seperti itu ketika kamu memiliki orang level 69 di sisimu. Aku ingin melihat apakah dia punya nyali untuk mengatakan itu ketika dia tidak berada di bawah rok ibunya. Seorang kaisar spiritual mengatakan ini dengan nada kesal. Melihat ke lokasi di mana Minos pergi dengan ekspresi menghina di wajahnya. Ceka, idiot sepertimu mungkin mengatakan itu. Tapi aku tahu dia tidak bercanda atau bergantung pada ibunya. Salah satu raja spiritual dalam kelompok Black teringat apa yang terjadi di markas keluarganya. Pada saat yang sama, orang lain di sana yang bertemu Minos saat Maisi tidak ada memikirkan betapa salahnya beberapa komentar tentang sosoknya. Minos selalu bertindak dominan melawan musuh-musuhnya. Karena itu, orang-orang ini menggigil ketakutan memikirkan apa yang mungkin ada dalam pikiran pemuda itu. Bahkan Gloria bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan selanjutnya, dia juga sedikit kesal karena dia telah merusak seluruh negosiasi yang telah dia buat.
Minos ini. Dia mengatupkan rahangnya erat-erat, merasakan frustrasi yang tak terhindarkan karena Minos tidak bertindak seperti yang dia harapkan. Aku tahu dia tidak akan mudah berkomunikasi dengan orang-orang ini. Tapi dia bahkan tidak berusaha bersikap lebih ramah. Dia hanya bertindak seolah-olah orang-orang ini bukan siapa-siapa. Sementara itu, Oril tersenyum, merasa lucu melihat Stuart muda beraksi. Orang itu sangat menarik. Luke, kamu bilang kamu pernah bertengkar dengannya sekali. Seperti apa dia saat itu? Apakah menurutmu itu murni kesombongan yang tidak berdasar? Atau bisakah dia bertindak seperti itu? Luke menutup mulutnya, yang telah terbuka selama hampir 20 menit. Dan menelan ludahnya. Dia kemudian menjawab, saat aku melawannya, Minos baru berada di awal tahap keempat, tapi dia sudah lebih kuat dari seseorang di awal tahap kelima. Di sisi lain, ketika dia menjadi lebih kuat, dan aku melihatnya di turnamen spiritual, dia tidak menurunkan kemampuan bertarungnya sama sekali. Sebaliknya, dia malah terlihat lebih kuat. Jadi, dari apa yang saya dengar dari keluarga saya dan riwayatnya, saya yakin perkataannya sebelumnya tidak didasarkan pada kepercayaannya pada wanita itu, melainkan pada dirinya sendiri. Dia menyelesaikan analisisnya. Oh, Oril tersenyum, melihat ke samping ke arah Warner berdiri, menyadari bahwa pria seperti itu juga tampak tertarik dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Kami akan tinggal di tempat ini selama 2 hari lagi. Saya ingin melihat bagaimana hasil negosiasi ini. Hari ini gagal, tapi mungkin pemuda itu punya beberapa kartu di lengan bajunya. Sementara banyak orang terus berdebat di area itu, tiba-tiba kesadaran Raja Salju dibawa ke tempat asing. Apa yang sedang terjadi? Dia bertanya-tanya sambil melihat dari satu sisi ke sisi lain hutan tempat dia berada. Namun ia segera melihat sosok Minos dan memahami bahwa ini adalah teknik Stuart muda. Sulit dipercaya, aku bahkan tidak merasakan serangannya, tapi aku sudah berada di bawah dominasinya. Meneguk, apa yang kamu inginkan? Dia bertanya dengan ragu. Minos lalu berkata tanpa penundaan, atau mengulur waktu. Beri perintah pada pasukanmu untuk bertindak. Aku akan melakukan hal yang sama dengan pasukanku. Mata Adam membelalak kaget, dan dia bertanya, bagaimana dengan tenggat waktu 2 hari yang baru saja kamu berikan kepada orang-orang ini? Apakah kamu tidak berniat untuk mematuhinya? Oh, tentu saja tidak. Tidak ada tenggat waktu bagi mereka untuk menyerah. Saat aku mengajukan tawaran dan mereka tidak menerimanya, itu sudah merupakan akhir dari perjuangan mereka. Sekarang, mereka hanya bisa menanggung beban keputusan mereka sendiri. Minos telah memberikan banyak peluang kepada musuhnya. Namun setelah perjalanannya baru-baru ini, dia tidak lagi berniat memaafkan musuh yang tersisa di dataran hitam. Dia telah membuat tawaran terakhirnya di kamp yang didirikan oleh gereja. Namun setelah ditolak, dia memutuskan untuk melanjutkan rencana berdarahnya untuk musuh-musuhnya. Adapun tenggat waktu 2 hari, itu hanya untuk musuh-musuhnya membuang waktu memikirkan strategi melawannya sementara pasukannya memusnahkan musuh-musuh di dataran hitam. Mari kita beri kejutan yang menyenangkan pada musuh kita. Minos tertawa sebelum menghilang, dan kesadaran Raja Snow kembali ke tubuhnya. Kotoran. Adam merasakan getaran di punggungnya sebelum dia bangkit dari tempat duduknya dan meninggalkan area negosiasi. Dia tidak mau melakukan sesuatu yang begitu jahat. Namun, karena dia sudah senasib dengan Minos, dia hanya bisa mengotori tangannya dan mengurangi risiko bagi keluarganya. Jadi, meskipun dia tidak menyukainya, dia segera menuju ke salah satu burung gagak keluarganya untuk mengirim pesan yang mengizinkan serangan mendadak terhadap kekuatan kontra-revolusioner. Setelah Adam pergi, tidak lama kemudian setiap keluarga kerajaan, atau organisasi besar yang menghadiri perundingan ini meninggalkan daerah tersebut. Hari ini tidak ada hal baik yang dibangun. Dan dalam kegagalan ini, mereka hanya bisa mengalihkan perhatian mereka pada bagaimana melakukan serangan balik terhadap Minos, bagaimana mengancamnya untuk setidaknya mencapai sesuatu di tempat ini. Beberapa di antara mereka tidak menginginkan perjanjian damai. Sebaliknya, orang-orang seperti itu menginginkan kemenangan dalam perang. Dan dengan pemikiran ini, mereka hanya bisa menolak niat Minos dan melanjutkan rencana mereka melawan dataran hitam. Bangkitnya dataran hitam bab 979 tindakan di kedua sisi. Sementara itu, di area kecil yang ditugaskan kepada keluarga Brown di kamp gereja spiritual. Saat ini, seseorang telah meninggalkan tempat ini selain Diana, membawa wanita ini ke ibu kota kerajaan, di mana dia bisa menjauh dari perang. Di sisi lain, Raja Brown sudah berbicara dengan 3 kaisar spiritual yang kerajaannya dapatkan sebagai bala bantuan dari keturunannya. 2 di antaranya adalah keturunan keluarga Brown sendiri, sedangkan yang ketiga adalah anggota House Silva. Organisasi-organisasi di Kerajaan Coklat memiliki lebih banyak anggota pada tahap budidaya ini. Namun, karena tidak semuanya dihubungi dan salah satunya adalah keturunan keluarga Miller, hanya ketiganya yang menerima telepon Thomas. Selain mereka, beberapa raja spiritual puncak keturunan keluarga bawahan House Brown telah datang ke tempat ini dan juga berada di tempat itu berbicara dengan Thomas.
Sebentar lagi, para murid dari sekte utama Kekaisaran Flaming akan mulai berdatangan di wilayah kita. Anggota keluarga Silva mengatakan ini dengan senyuman di wajahnya, mengingat tindakannya sebelum kembali ke wilayah ini. Itu adalah orang yang bertanggung jawab atas perintah yang dikeluarkan oleh gereja, seseorang yang cukup beruntung di masa lalu karena menemukan salah satu medali janji Serapim di reruntuhan. Namanya Clayton Silva, level 61, yang memiliki penampilan seorang pria parubaya yang tinggi dan kuat. Dengan rambut hitamnya yang menyembunyikan fakta bahwa dia jauh lebih tua dari Thomas yang berambut abu-abu. Kamu melakukan banyak hal dalam perang ini, ya? Salah satu keturunan keluarga Brown, level 60, mengatakan ini sambil menatap Clayton dengan mantap. Pria itu bisa melakukan banyak hal dengan bantuan gereja yang menjadi haknya, tapi dia menggunakan sumber daya seperti itu hanya untuk menangani Minos. Dan memikirkan betapa banyak orang yang telah membuangnya, anggota keluarga Brown itu memikirkan betapa anehnya dunia ini. Jika dialah yang menemukan benda seperti itu, dia akan menggunakannya pada dirinya sendiri. Orang malang itu hampir menghancurkan keluargaku. Itu tidak bisa dimaafkan, Clayton berkata dengan nada penuh kebencian. Keluarga Silva telah kehilangan hampir seluruh kekuatan mereka setelah melawan Minos, dengan hanya 11 raja spiritual dan beberapa ribu jenderal spiritual yang tersisa hari ini. Namun meskipun jumlah tersebut tidak begitu mengkhawatirkan, tidak ada satupun dari raja spiritual tersebut yang merupakan raja spiritual tingkat tinggi, dan lebih dari separuhnya bukanlah pejuang. Di sisi lain, jumlah tersebut tidak cukup untuk menjaga ketertiban di Lembah Merah. Dan mengingat rasa memiliki yang dimiliki Clayton terhadap keluarga lamanya, dia tidak dapat menahan kebencian melihat kehancuran yang disebabkan oleh Minos, jadi dia mengambil tindakan drastis. Aku sudah melakukan apa yang harus kulakukan, dan sekarang kita hanya perlu menunggu seseorang akan menangani bajingan itu. Clayton melanjutkan. Setelah itu, kita bisa dengan mudah menangani sisa dataran hitam. Mendengar kata-kata manis itu, Thomas tersenyum puas karena keluarga Silva telah meninggalkan orang seperti itu. Kalau semua ini selesai, aku harus menghargai usaha keturunanmu, Otis. Dia ingat patriark lama House Silva. Bagus, kalau begitu, mari persiapkan pasukan kita untuk bertindak dalam 3 hari. Setelah usaha bocah itu digagalkan, kita akhirnya punya kesempatan untuk mulai menangani dataran hitam terkutuk itu. Ya, beberapa orang di sana secara bersamaan setuju dengan perkataan Raja Brown. Beberapa jam kemudian, saat kelompok dari 6 kerajaan di wilayah utara benua tengah melanjutkan perjalanan ke kamp gereja spiritual. Pesan dari Minos dan Adam telah mencapai tujuan mereka. Dan dengan itu, pada saat ini, puluhan ribu jenderal spiritual dan lebih dari 100 raja spiritual telah diberitahu tentang misi darurat yang disahkan oleh para pemimpin mereka. Kedua belah pihak, aliansi kota kering dan komandan pasukan kerajaan salju, sudah mengetahui apa yang akan terjadi karena perencanaan pemimpin mereka. Oleh karena itu, semua kekuatan ini sudah mampu mematuhi perintah atasan mereka dan memulai pembantaian yang direncanakan oleh Minos segera setelah diperintahkan. Black Plain Army, sekutu dan bawahan Minos, sudah berada di sekitar kamp terdepan musuh, berkat informasi yang diberikan oleh keluarga Snow, Walker, dan Carline. Di sisi lain, pasukan kerajaan salju bersiap untuk menggorok leher rekan-rekan mereka saat mereka tidur, memanfaatkan keuntungan sebagai agen yang menyamar. Namun ada waktu dan tempat untuk bertindak, sehingga banyak dari pejuang ini yang masih harus menunggu beberapa jam lagi sebelum akhirnya mendapat kesempatan untuk mencicipi darah mantan rekan mereka. Utara Dataran Hitam. Saat ini, Celeste berada di sekitar kamp musuh, bersama dengan ratusan tentara tingkat tinggi dan banyak tentara sekutu lainnya. Namun untuk saat ini, mereka hanya mengamati sekeliling, menahan posisi sambil mengawasi target. Saat mereka terus melakukan pekerjaannya seperti yang telah mereka lakukan selama beberapa hari terakhir, tiba-tiba seseorang menghampiri wanita itu, berlari dengan ekspresi wajah yang serius. Letnan Celeste, kami telah menerima izin untuk menyerang. Pria itu mengatakan ini di tengah nafasnya sambil melambaikan pesan padanya. Celeste kemudian segera membaca apa yang ditulis Minos, dengan sedikit senyuman muncul di wajahnya. Tidak seperti banyak tentara dan sekutu yang takut mati dalam perang, dia tidak merasa seperti itu sama sekali. Bukan karena dia maniak pertempuran. Dia tidak. Tetapi karena pada levelnya, hampir tidak ada yang bisa mengancam nyawanya yang berharga. Akibatnya, Celeste merasa senang membuktikan kekuatannya dalam pertempuran di sekitar Dataran Hitam dan tidak sabar untuk mendapatkan lebih banyak ketenaran dan pujian karena memimpin pasukan menuju kemenangan. Terlebih lagi pada saat ini ketika setiap pertempuran dimenangkan berarti peluang kemenangan Dataran Hitam dalam perang meningkat secara signifikan. Jadi, dia sangat bersemangat dengan momen ini. Dan setelah dia selesai membaca kata-kata Minos, dia segera memberikan perintahnya. Bersiaplah untuk bertarung, kawan. Kami akan bertindak pada tengah malam. Dia berkata dengan nada percaya diri sebelum menuju ke sebuah gubuk kecil, tempat dia ingin bersiap untuk malam ini. Di saat yang sama, Angela dan beberapa sekutu Minos lainnya, orang-orang berpangkat tinggi,
sudah bersiap untuk aksi tengah malam. Di sisi lain, Kota Kering juga telah diberitahu tentang otorisasi Minos untuk menyerang dan sekarang ditutup sepenuhnya, dengan ribuan sekutu dan bawahan menjaga perimeter keamanan tempat itu. Tidak disangka akan terjadi sesuatu di sana. Namun, untuk berjaga-jaga, semua prosedur keamanan telah diaktifkan, dan Emlyn sudah berada bersama para pejuang terkuat di tempat itu, siap bertarung jika diperlukan. Selatan Dataran Hitam. Di daerah ini, salah satu kelompok keluarga Snow terbesar berada di salah satu kamp tentara kontra-revolusi di Dataran Hitam, yang berfungsi sebagai salah satu pusat komando mereka. Dan tepatnya di tempat di mana lebih dari 40.000 orang bersirkulasi sepanjang hari, sekelompok 5 raja spiritual keluarga salju berkumpul di sebuah tenda kecil sambil minum alkohol. Kelimanya berdiri mengelilingi meja kecil rendah sambil duduk bersila di tanah. Namun saat beberapa dari mereka sedang bergerak di papan catur, yang lain mengobrol dengan nada rendah, dengan ekspresi khawatir. Jadi, kita benar-benar akan melakukan ini? Benarkah? Salah satu yang lemah di sana bertanya dengan prihatin, masih tidak percaya bahwa keluarga Snow akan mengambil jalan seperti itu. Saya tahu sulit mempercayai perintah yang kami terima dari Yang Mulia, tapi tidak ada kesalahan. Salah satu dari mereka berkata dengan suara rendah, sambil menatap serius ke arah orang yang menanyakan pertanyaan sebelumnya. Dia sejujurnya mengizinkan misi pembunuhan seperti itu. Meneguk, itu. Apakah keluarganya sudah jatuh ke dalam cengkeraman Minos? Apa yang akan terjadi pada kita? Ceka, aku tidak tahu tentang masa depan keluarga kita. Tapi aku tahu kita tidak akan mati saat tidur di tempat ini. Lagi pula, kita akan bisa hidup untuk mengalami hari esok. Meski itu hanya neraka di bumi, yang paling rasional dari kelima orang tersebut mengomentari hal ini dengan bijaksana, merasa bahwa tidak ada hasil yang lebih baik bagi mereka saat ini. Jika mereka sudah bersama Minos, memenangkan perang ini adalah hal terbaik bagi keluarga. Dan untuk melakukannya, membunuh musuh di tempat ini sambil menggunakan keunggulan posisi mereka adalah suatu keharusan. Dengan itu, orang tersebut siap melakukan apa yang diperlukan. Ayolah, jangan terlalu memikirkannya. Orang-orang ini akan berbuat lebih buruk pada kita jika mereka mengetahui rencana para pemimpin kita. Kalau begitu, ayo kita akhiri hidup mereka secepatnya. Dengan begitu, setidaknya kita bisa mengurangi penderitaan rekan-rekan kita. Bangkitnya Dataran Hitam bab 980 Malam Bisnis dan Pembantaian Merah. Sementara pasukan sekutu dan bawahan Stuart muda sedang mempersiapkan aksi melawan pasukan kontra-revolusi di Dataran Hitam, Minos menyelesaikan urusan resminya dengan Jade. Minos segera menuju tenda wanita itu setelah malam tiba di bagian selatan Kerajaan Ombak. Di sana, dia tidak lambat untuk mulai menegosiasikan rincian kontrak jiwa yang akan dia tanda tangani dengannya. Selanjutnya, hakim spiritual yang menemani wanita tersebut meninggalkan tenda tersebut untuk memulihkan energinya karena dia perlu berada dalam kondisi puncaknya untuk memastikan kontrak di antara keduanya. Jadi, Minos dan Jade berdiri hanya dengan salah satu jenderal keluarga Carline di tenda itu. Silakan coba teh ini, saya menyiapkannya sendiri. Jade mengatakan ini kepada Minos sambil dengan sopan melayaninya sambil berdiri di samping pemuda yang duduk di kursi di depan meja kaca kecil. Saat dia mencoba menyamarkan senyum gembira di wajahnya, sang jenderal dengan gugup memperhatikan keduanya, merasa lebih baik tidak berada di sana. Mengapa Yang Mulia tidak memintanya kembali ke tendanya? Akan jauh lebih baik jika dia menjauh dari kita sebisa mungkin. Dia memikirkannya dengan gugup. Takut apa yang mungkin terjadi jika dia atau Jade membuat marah Minos. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa informasi mengenai kunjungan Minos tidak akan bocor. Meskipun faktanya area kecil yang diperuntukkan oleh gereja untuk organisasi yang menghadiri pertemuan ini cukup privat. Mengingat hal ini, semakin lama Minos bertahan di sana, semakin buruk peluang mereka. Dan kegugupan orang itu tidak luput dari perhatian Stuart muda. Dia tersenyum tipis, merasa bahwa raja spiritual yang malang itu tidak tahu tentang situasi saat ini. Itu bukanlah keluarga yang menampung musuh, melainkan menerima kekasih untuk mengatasi hasrat ratu. Dia kemudian melihat orang itu. Kau di sana. Dan kemudian dia menyarankan. Tinggalkan aku sendiri bersama Nona Carline. Aku ingin berbicara dengannya tentang beberapa detail penting hubungan kita di masa depan. Raja spiritual itu memandang Jade untuk mengantisipasi dia memerintahkannya keluar dari sana. Baiklah, Philip, tinggalkan kami sendiri. Jade tersenyum pada orang itu dengan ekspresi seperti orang yang meminta orang lain untuk tidak khawatir. Dan melihat hal ini, Philip merasa bersalah karena berharap dia tidak ada di sana untuk membantu ratunya, namun rasa takut di hatinya lebih besar dari apapun. Dia lalu mengangguk pada Jade dan segera meninggalkan tempat itu dalam diam. Setelah akhirnya sendirian di tempat yang terlihat seperti ruang tamu mewah itu, Jade duduk berhadap-hadapan dengan Minos, akhirnya memperlihatkan senyuman indahnya. Dia menggigit bibirnya dengan lembut dan menatap Minos dengan penuh gairah. Bagaimana perjalananmu kembali ke Dataran Hitam? Aku ingin tahu apakah kamu melewatkan sesuatu yang kamu lakukan di kotaku? Oh,
Minos tersenyum mendengarnya. Yah, sisa perjalananku setelah berada di kotamu agak membosankan. Namun, aku pasti akan menikmati mencicipi beberapa rasa yang aku alami di rumahmu. Apakah begitu? Saya ingin tahu apakah Anda bersedia mengizinkan saya mencicipi bumbu ini sekali lagi? Tentu saja, aku tidak akan pelit dan akan memberimu rasa sesuatu yang pasti akan kamu hargai. Dia bercanda, melihat wanita itu mengangkat gaunnya dan memperlihatkan kakinya padanya. Saya kelaparan. Dia mengamati seluruh tubuhnya, menghentikan pandangannya ke selangkangan Stuart muda. Aku bisa melihatnya, hehe. Setelah itu, dia bangkit dari tempat duduknya dan berjalan menghampirinya. Tangannya akhirnya melepaskan potongan kain di sekujur tubuhnya, mengungkapkan apa yang menunggunya. Minos melanjutkan duduknya dengan santai sambil memperhatikan wanita berbaju hitam merah di hadapannya yang mengenakan pantyhose hitam yang sudah membuat syarafnya kacau. Kamu berbeda dari kebanyakan wanita yang biasa bergaul denganku, Jade. Minos tersenyum, melihat bagaimana dia memamerkan tubuhnya padanya. Aku ingin tahu apakah itu hanya milikmu? Atau mungkin ciri umum wanita yang sudah menikah? Tidak mungkin aku mengetahui hal itu karena kamu adalah satu-satunya wanita menikah yang pernah menjalin hubungan denganku. Dia berpikir dengan tenang. Mendengar itu, Jade berusaha untuk tidak marah pada Minos dan berkata, aku tidak ingin kamu menyebutkan pernikahanku saat kita bersama. Selain itu, aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Dia kemudian duduk membelakanginya dan mulai menari di pangkuannya, membuat Stuart muda semakin bersemangat. Kita tidak punya banyak waktu, jadi bisakah kita mempercepatnya? Dia bertanya ketika dia merasakan sensasi yang menggetarkan pada adik perempuannya. Jangan khawatir, aku akan memenuhi kebutuhanmu dengan baik. Minos bergumam padanya tepat sebelum dia membalikkan tubuhnya, bertatap muka dengannya. Setelah itu, dia memperhatikan wanita itu dengan penuh hasrat padanya, dan tak lama kemudian, dia meremas pinggangnya dan mulai menciumnya. Dan tidak lama kemudian dia mulai mengerang, meneriakkan hasratnya yang tertahan dan apa yang dia rasakan di tubuh dewasanya. Minos, aku sudah menunggu ini sejak kamu pergi. Kamu tidak tahu apa yang telah kamu lakukan padaku. Saat keringat mulai mengucur di tubuh mereka berdua, Minos melanjutkan layanan yang dia berikan, menjadi semakin terangsang setelah mendengar suaranya. Begitukah, Jade? Menurutku kamu tidak seharusnya mengatakan hal seperti itu. Dia menggodanya di tengah napasnya yang terengah-engah. Menurutku Raja, tidak masalah. Suamiku sudah lama tidak menyentuhku. Ucapnya tanpa mempedulikan komentar sebelumnya. Dan apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Matanya menyipit saat dia merasa akan memenuhi gua Jade yang hangat dan basah. Aku akan terus menjadi istri yang baik di sisinya. Tapi aku akan menjadi pelacurmu saat kita sendirian, teriaknya di tengah erangan kenikmatannya. Hehehe, aku harap kamu bekerja dengan baik untukku, Jade. Ia menjilat bibirnya sebelum akhirnya kembali memberikan ciuman hangat pada wanita cantik itu. Saat Jade dan Minos bertukar cairan secara intens di tenda itu. Aksi pasukan pemuda ini akhirnya terjadi. Saat ini, sudah 20 menit sejak tengah malam, dan teriakan teror menyebar ke banyak kamp di sekitar dataran hitam. Tidak hanya invasi mendadak yang dimulai dalam 20 menit sebelumnya, namun ribuan tentara dari tentara kontra-revolusi menemukan banyak rekan mereka tewas di tempat tidur mereka. Dengan adanya serangan dan ketakutan akan penyusupan ke dalam pasukan mereka, ribuan orang dengan cepat mulai kehilangan kondisi pertempuran terbaik mereka. Sehingga menciptakan peluang yang lebih besar lagi bagi lawan mereka. Ledakan, bertarung, pertahankan kamp. Beberapa suara ketakutan terdengar dari sekitar salah satu kamp yang diserang oleh tentara Minos. Kaget karena semua ini terjadi begitu tiba-tiba. Namun sementara banyak yang berjuang mati-matian untuk mempertahankan posisi mereka dengan harapan bala bantuan datang untuk menyelamatkan mereka, yang lain sudah putus asa akan kematian. Jangan berkelahi, sakitnya akan berkurang jika kamu menerima kenyataan. Celeste berteriak ketika dia menghadapi raja spiritual musuh di area itu. Tapi tidak ada satupun dari mereka yang mendengarkannya. Dan itu adalah hal yang diharapkan untuk dilakukan. Lagi pula, saat Celeste berbicara dengan mereka, bola api raksasa melayang di atasnya, memancarkan sensasi kematian yang membuat takut orang-orang itu. Mendesah. Perlawananmu hanya akan menimbulkan rasa sakit bagi dirimu sendiri. Dia kemudian membuat gerakan tangan dan melemparkan bola api raksasa itu ke sasarannya, mengamati pemandangan merah di depannya. Saat ini, ribuan mayat sudah menumpuk di medan perang. Di saat yang sama, darah orang-orang itu mulai mengalir seperti aliran kecil, mengeluarkan bau yang tidak sedap di area itu. Sayangnya bagi pasukan, terutama dari kerajaan Brown dan kerajaan Cromwell, ini hanyalah awal dari mimpi buruk yang mengerikan. Banyak orang di sana yang tidak mengetahui dan tidak akan pernah mempunyai kesempatan untuk mengetahuinya karena kemungkinan besar mereka akan mengalami kematian. Namun, setelah hari ini, malam ini bagi sebagian orang dikenal sebagai pemberontakan kaum tertindas, namun bagi sebagian lainnya disebut sebagai pembantaian merah.
Malam itu pada akhirnya akan dikenal sebagai pertempuran besar yang menentukan perang kemerdekaan Dataran Hitam.